Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Siti Amarul Asmi dengan NIM 2141104022267 dari kelas 3 PAIC. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Langsung saja soal yang pertama, yaitu pilih salah satu dari tugas yang telah Anda buat, yaitu video, blogspot, WordPress, LKPD, dan LKPD interaktif. Kemudian jelaskan bagaimana Anda akan menggunakannya sebagai sumber belajar PAI. Jawabannya yaitu dari 5 tugas yang telah disebutkan dalam soal, saya memilih video dan WordPress. Keduanya bisa saya gunakan sebagai sumber belajar PAI. Yang pertama itu video. Dengan video kita dapat menampilkan materi-materi yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan menyisipkan beberapa video animasi serta audio, sehingga siswa tidak bosan saat mendengarkan atau mempelajari materi yang telah saya sampaikan. Selain itu, video juga dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, dapat dipelajari oleh semua peserta didik. Nah, saya akan menggunakannya sebagai sumber belajar PAI dengan saya meng-share link video yang telah saya buat, kemudian peserta didik diminta untuk memperhatikan video pembelajaran tersebut. Lalu, pada pertemuan yang selanjutnya, saya akan menanyakan kepada peserta didik tentang apa yang telah kalian dapatkan dari video pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu WordPress. Kita sebagai calon guru bisa mempergunakan website ini untuk menuliskan materi-materi yang akan dipelajari. Selain itu, website ini juga dapat diakses kapan saja. Saya akan menggunakannya sebagai sumber belajar PAI dengan meng-share website ini kepada peserta didik di grup kelas. Lalu peserta didik saya beri tugas untuk meresum materi yang telah saya berikan di WordPress tersebut. Soal yang kedua yaitu buatlah satu flowchart multimedia interaktif, kemudian jelaskan bagaimana cara kerjanya. Di sini saya sudah membuat gambaran dari flowchart yang telah saya buat seperti ini. Nah, saya membuat flowchart pembelajaran yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam, yang bertemakan materi tentang haji. Nanti peserta didik diperintahkan untuk mengklik start, kemudian di situ akan diarahkan pada halaman menu yang tersedia, yang mana di dalamnya terdapat 2 pilihan. Yang pertama itu materi dan yang kedua latihan soal. Setelah melakukan pembelajaran, kemudian akan dilakukan evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan soal-soal kuis dan uraian mengenai materi yang telah dipelajari pada menu materi. Terakhir, guru akan memberikan penilaian terhadap peserta didik. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Kemudian sebutkan juga keunggulan dan kelemahan dari aplikasi tersebut dan bagaimana Anda menggunakannya sebagai sumber belajar pendidikan agama Islam. Nah, yang saya pilih dari beberapa aplikasi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI diantaranya yaitu NU Online, Marble Pendidikan Agama Islam, dan yang ketiga itu Kuis Pengetahuan Islam. Yang pertama itu NU Online. Dalam aplikasi ini terdapat banyak menu, yaitu ada Al-Quran, wirid, jadwal sholat, tahlil, tasbih, ada juga tentang zakat dan donasi, serta terdapat maulid yang di dalamnya terdapat maulid Simhuduror, Ad-Dibai, dan lain sebagainya. Selain itu, pada aplikasi ini juga terdapat artikel tentang pengetahuan dan tentang keislaman. Nah, kelebihan dari aplikasi ini yaitu mudah digunakan serta sangat lengkap dan praktis. Kekurangannya hanya saja jikalau kita akan membaca artikel mengenai Islam harus ada jaringan internet. Lalu untuk sumber belajarnya, kita dapat menggunakannya ketika kita sedang belajar tentang Al-Quran, atau ketika kita sedang akan mempelajari bab zakat. Aplikasi yang kedua yaitu Marble Pendidikan Agama Islam, yaitu aplikasi yang menggabungkan konsep belajar dan bermain menjadi satu, sehingga
dapat menyenangkan anak-anak. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu materi pembelajarannya yang sangat lengkap. Terdapat juga sejarahnya, apalagi aplikasinya sangat menarik perhatian siswa dalam belajar dan tidak membosankan. Kekurangannya tidak bisa digunakan dalam keadaan offline. Untuk sumber belajarnya yaitu ketika kita sudah selesai menyampaikan materi, barulah peserta didik bisa melakukan game ini seputar materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh guru. Yang ketiga yaitu kuis pengetahuan Islam. Aplikasi ini adalah game yang dimainkan untuk mengasah peserta didik seputar pengetahuan agama Islam itu sendiri. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu sangat membantu seseorang dalam belajar agama Islam dan melatih pengetahuannya tentang agama Islam. Kekurangannya yaitu terkadang ada beberapa soal yang jawabannya tidak sesuai. Untuk sumber belajarnya yaitu ketika kita sudah selesai menyampaikan materi, barulah peserta didik nanti bisa melakukan game ini sebagai hiburan dan untuk mengetahui wawasan dari peserta didik tentang seputar materi pengetahuan agama Islam tadi.